Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi untuk pertemuan yang kelima, yaitu kriptografi asimetris. Baik, yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu kriptografi asimetris. Yakni algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi. Nah, kriptografi ini dikenal pula dengan nama kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Nah, kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik atau public key. Sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key. Contoh algoritma yang terkenal yang menggunakan kunci asimetris ini adalah RSA yang akan nanti kita bahas dan ECC. Pada kriptosistem asimetrik, setiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik didistribusikan kepada umum, sedangkan kunci pribadi disimpan untuk diri sendiri. Berikut adalah gambaran proses enkripsi atau dekripsi algoritma asimetrik. Jadi, yang pertama itu masih dalam bentuk plain text atau teks biasa, pesan biasa, kemudian dienkripsi dengan kunci umum, dia menjadi ciphertext atau pesan yang udah dienkripsi. Selanjutnya, dia dilakukan dekripsi dengan menggunakan kunci pribadi atau private key untuk menghasilkan plain text kembali. Nah, di sini ada kelebihan dari algoritma asimetrik itu sendiri, bisa dibaca dari 1 sampai 6, dan ada pula kekurangan dari algoritma asimetrik. Nah, selanjutnya ada algoritma RSA. Di bidang kriptografi, RSA adalah salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. RSA ini merupakan algoritma kriptografi asimetri, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendekripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci publik, dan yang digunakan untuk mendekripsi disebut dengan kunci privat. RSA sendiri membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yakni pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang enkripsi dan dekripsi. Maaf ya, ini typo. Yang pertama ada enkripsi itu sendiri. Enkripsi adalah metode di mana data dikodekan sedemikian rupa sehingga keamanan sistem informasi tetap terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa kita mengetahui kode untuk membuka si pesan tersebut. Contohnya, jika seseorang ingin mengirimkan pesan rahasia, misalkan A ingin mengirimkan pesan kepada B. Nah, agar orang lain, si C tidak mengetahui isi pesan tersebut, maka si A melakukan enkripsi terhadap pesan yang akan disampaikan oleh si B. Lalu bagaimana si B ini mengetahui isi dari pesan tersebut? Nah, di sini ada yang namanya dekripsi. Dekripsi adalah proses mengubah data yang telah dibuat tidak dapat dibaca melalui enkripsi kembali ke bentuk yang tidak dienkripsi. Data yang dienkripsi akan dikembalikan ke bentuk aslinya apabila berisi teks ataupun gambar sehingga dapat dibaca oleh orang lain ataupun penerimanya. Jadi, dalam proses enkripsi dan dekripsi merupakan proses yang hampir sama, dan jika bilangan acak yang dibangkitkan kuat, maka akan lebih sulit untuk melakukan cracking atau peretasan terhadap isi pesan tersebut. Nah, di sini ada catatan berupa makna dari istilah-istilah penting untuk materi ini. Yang pertama ada plain text. Plain text ini pesan yang dapat dipahami yang nantinya akan diubah menjadi yang tidak dapat dipahami gitu. Jadi plain text ini kayak pesan biasa gitu, tulisan biasa. Sedangkan ciphertext itu pesan yang sudah dalam bentuk terenkripsi. Enkripsi ini proses mengubah pesan si plain text menjadi ciphertext, jika dekripsi kebalikannya dari ciphertext menjadi plain text. Untuk kunci adalah parameter yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Dan juga kriptosistem asimetris, sebuah kriptosistem yang menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan kunci yang berbeda untuk mendekripsi. Nah, selanjutnya kita bisa praktik untuk tools melakukan enkripsi dan dekripsi dengan website ini ya. Ini saya udah buka, langsung saja.
Ini ada online RSA generator tool free. Nah, yang pertama kita mengatur terlebih dahulu key size yang akan kita pakai. Jadi semakin besar nilai bit, dia akan semakin banyak key yang dihasilkan gitu. Misalkan kita ini yang pilih yang paling kecil ya, 515 bit, dan yang paling besar 4096 bit. Lalu kita klik generate RSA key pair. Lalu dia akan menghasilkan public key dan private key yang akan kita gunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi ini. Maaf. Nah, yang pertama kita akan melakukan enkripsi dengan RSA. Misalkan kita akan menginputkan plain text hari Minggu, hari Senin, ada rapat penting. Nah, kita masukkan atau inputkan public key yang sudah disediakan sebelumnya. Kita inputkan di sini. Kita pilih public key. Cheaper type ini kita pilih saja RSA. Lalu kita klik enkripsi. Nah, ini cheaper text yang dihasilkan, enkripsi outputnya. Selanjutnya, pesan yang cheaper text ini yang sudah terenkripsi akan kita ubah kembali ke plain text dengan dekripsi. Nah, sebelumnya kita copy terlebih dahulu ini. Kita pastekan. Kita masukkan private key yang sudah disediakan sebelumnya. Kita copy. Dan kita paste di sini private key sudah sesuai ya, ini kita pilih RSA saja, lalu decrypt. Nah, dia akan kembali ke plain text. Hari Senin ada rapat penting, sama dengan pesan yang disampaikan di sini sebelum adanya proses enkripsi. Begitupun dengan pesan panjang lainnya. Adapun nanti dia akan menghasilkan cheaper text yang lebih panjang sama dengan output yang dihasilkan nantinya. Jadi misalkan ini kita pilih bitnya ini kita pilih lebih besar 4000, maka dia kuncinya pun akan lebih banyak. Nah, ini dia lebih banyak. Jika semakin kecil dia akan lebih kecil. Jadi demikian untuk materi pertemuan 5 ini. Oh iya, yang terakhir ada sedikit kesimpulan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya, algoritma RSA ini merupakan metode penyandian yang masih kokoh untuk mengatasi masalah keamanan dalam pengiriman data pada suatu jaringan di media elektronik. Dari segi teknis perhitungan, sistem RSA mempunyai cara enkripsi yang mudah, tetapi jika sudah dienkripsi, data yang terenkripsi sulit untuk dibobol jika hanya mempunyai kunci publiknya saja. Dalam proses pembuatan kunci publik dan kunci privat, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu ukuran dari kunci, penentuan nilai P dan Q agar sulit untuk dibobol, dan kemungkinan-kemungkinan kelemahan yang dapat diketahui saat data selesai dienkripsi. Algoritma RSA ini dapat ditemukan pada sistem autentifikasi data dan pembuatan tanda tangan digital pada komputer. Pada tingkat perangkat keras, RSA juga banyak digunakan pada telepon yang mempunyai sistem pengamanan dari penyadapan, kartu jaringan Ethernet, dan pada kartu cerdas. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.